Halo adik-adik, kami dari Yayasan Jangkar Kehidupan akan membacakan cerita dari Sahabat Istimewa. Judulnya adalah Hadiah yang Luar Biasa. Nah, ketika kalian mendapat hadiah yang luar biasa, apa yang kau harapkan? Senangkah kalian jika mendapatkan hadiah? Coba ingat kembali, apa pengalamanmu yang paling menyenangkan saat mendapatkan hadiah? Jika seseorang yang sangat mencintai kalian berjanji untuk memberikan hadiah yang sangat berharga pada hari ulang tahun kalian atau pada kesempatan khusus lainnya, apa yang kalian harapkan? Sudah pasti kalian akan memilih hadiah yang sangat istimewa dan kalian tentu juga tidak ingin kehilangan hadiah tersebut, right? Sehingga selalu menjaganya. Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita hidup dan selalu sangat mengasihi kita, berjanji untuk memberi kita hadiah berharga yang tidak bisa diberikan orang lain. Apakah kalian ingin tahu apa itu? Ayo kita temukan bersama jawabannya dalam cerita Natal berikut ini. Kelahiran Yesus dari Matius 1 ayat 18 sampai Matius 2 ayat 12. Nazaret adalah sebuah kota di Galilea. Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada Maria, dan malaikat itu meminta Maria berjanji untuk menikah dengan Yusuf, seorang keturunan Daud. Kata malaikat itu kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Ketika Yusuf mendengar hal ini, dia takut mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan memintanya untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Pada saat itu beredar kabar bahwa ada sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan berkata bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kemudian mereka pergi ke Bethlehem. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah untuk segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Sesudah Yesus dilahirkan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Bethlehem untuk menyembah Dia. Ketika masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, mereka lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Natal kita
mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus adalah kisah inspiratif karena karunia Allah yang luar biasa bagi kita. Dia mengutus anaknya Yesus, hadiahnya yang terbesar untuk semua orang. Kisah inspiratif ini bukan sekedar cerita kelahiran biasa, tapi tentang seseorang yang tumbuh dari seorang bayi mungil. Dia menebus dunia dari dosa, dan dia menyebut kita sebagai anak-anak Allah dengan rencana yang besar. Mari kita bersama-sama berkomitmen dan memfokuskan pikiran, tindakan, dan motivasi kita untuk menghormati Yesus yang tumbuh dan mati untuk semua dosa kita, dan kita mengenal Dia sebagai juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Demikian cerita dari sahabat istimewa dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini adalah Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Lukas 1 ayat 32. Nah, kalau kalian mendengar acara ini, kalian bisa jawab pertanyaan kakak. Kalian akan mendapat hadiah buku cerita dari Jangkar Kehidupan. Oke, siapkan buku kalian dan pensil kalian. Nah, sekarang catat pertanyaannya. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, nama malaikat yang muncul di hadapan Maria. Nama malaikat yang muncul di hadapan Maria. Yang kedua, dia akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, dan dia adalah karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa? Yang ketiga, nama ini berarti Allah menyertai kita. Nama ini berarti Allah menyertai kita. Pertanyaan keempat, tempat Yesus dilahirkan adalah. Yang kelima, Tuhan memberkatinya sebagai ibu dari Yesus. Siapa? Pertanyaan keenam, seseorang keturunan Daud yang mengambil Maria sebagai istrinya. Siapa? Yang ketujuh, mereka datang dari padang menyembah untuk bayi siapa? Yang kedelapan, tempat bayi itu dibaringkan apa namanya? Yang kesembilan, dia yang mengutus malaikat kepada Maria. Nah, yang terakhir adik-adik, 3 persembahan orang Majus. 3 persembahan orang Majus. Apa saja? Ya. Nah, setelah kalian menuliskan jawaban kalian, kalian bisa kirimkan jawaban kalian di bawah YouTube channel ini, atau kalian bisa kirim langsung ke alamat Yayasan Jangkar Kehidupan, atau kalian juga bisa telepon ke 0813 3332 1636 di WhatsApp ya. Dan ketika kita lihat jawaban kalian yang paling benar, nanti kita akan kirimkan hadiahnya sebuah buku dari Sahabat Istimewa, persembahan Jangkar Kehidupan. Terima kasih adik-adik. Selamat Natal, selamat mempersiapkan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam.